Yo, Minasan, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita bakal kupas tuntas alur cerita Naruto episode 18, yang judulnya Senjata yang dikenal sebagai Shinobi. Jeti, buat kalian yang ketinggalan atau mau nostalgia, siap-siap ya. Ini adalah episode di mana babak penyisihan ujian Chunin yang super menegangkan akhirnya dimulai. Setelah perjuangan hidup dan mati di hutan kematian, para genin yang berhasil lolos dikumpulkan di sebuah menara. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, muncul di hadapan mereka. Awalnya, semua orang mengira mereka sudah lulus tahap kedua. Tapi, Hokage ketiga membawa kabar yang mengejutkan. Karena terlalu banyak peserta yang lolos, yaitu 21 orang, akan diadakan babak penyisihan sebelum babak utama. Atmosfer langsung berubah jadi tegang. Babak penyisihan ini formatnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Nama-nama peserta akan diacak di sebuah papan elektronik besar, dan yang terpilih harus langsung bertarung saat itu juga. Kabuto Yakushi, yang sedari tadi terlihat mencurigakan, tiba-tiba memutuskan untuk mundur. Dia bilang tubuhnya sudah terlalu lelah dan tidak mau mengambil risiko. Keputusan ini membuat Naruto dan yang lainnya kaget, tapi Anko Mitarashi, sang pengawas, mengizinkannya pergi. Ketegangan makin memuncak saat papan elektronik mulai mengacak nama. Pertarungan pertama pun diumumkan. Akado Yoroi melawan Uchiha Sasuke. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sasuke, yang masih merasakan efek dari segel kutukan Orochimaru, terlihat sedikit goyah. Kakashi sempat khawatir dan menyarankan Sasuke untuk mundur. Tapi, sebagai seorang Uchiha, harga diri Sasuke tidak akan membiarkannya lari dari pertarungan. Pertarungan dimulai. Yoroi, rekan satu tim Kabuto, langsung menunjukkan kemampuannya yang aneh. Dia bisa menyerap cakra hanya dengan menyentuh lawannya. Sasuke yang mencoba menyerang dengan taijutsu langsung kewalahan. Setiap kali pukulannya ditangkis, cakranya terasa disedot habis. Yoroi terus menekan Sasuke, membuatnya terpojok dan kehabisan energi. Segel kutukan di leher Sasuke mulai bereaksi, menyebarkan tanda hitam ke seluruh tubuhnya dan memberinya rasa sakit yang luar biasa. Semua orang yang menonton, termasuk Sakura dan Naruto, sangat khawatir melihat kondisi Sasuke. Dia tergeletak di lantai, hampir tidak bisa bergerak. Yoroi, dengan sombongnya, bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Dia pikir kemenangan sudah di depan mata. Namun, di saat-saat kritis itu, Sasuke teringat kata-kata Naruto tentang tidak akan pernah menyerah dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat dari Kakashi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Sasuke bangkit. Dia meniru gerakan taijutsu yang pernah ia lihat dari Rakli saat mereka bertarung sebentar sebelum ujian. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Sasuke melancarkan tendangan kuat yang mengirim Yoroi terbang ke udara. Ini adalah awal dari jurus Shishiren atau rentetan singa. Sasuke melompat, menyusul Yoroi di udara, dan menghantamnya jatuh ke lantai dengan kekuatan penuh. Yoroi langsung pingsan, tidak bisa bergerak lagi. Wasit, Hayate Gakkou, langsung menyatakan Sasuke sebagai pemenangnya. Seluruh arena terdiam, kaget melihat comeback Sasuke yang luar biasa. Namun, kemenangan itu ada harganya. Segel kutukan Orochimaru menyebar ke seluruh tubuh Sasuke. Dia menjerit kesakitan sebelum akhirnya pingsan. Kakashi langsung turun tangan dan membawa Sasuke pergi ke ruang perawatan. Dia tahu betul bahaya dari segel itu dan harus segera menyegelnya sebelum terlambat. Setelah pertarungan pertama yang dramatis, papan elektronik kembali mengacak nama. Pertarungan kedua adalah antara Zaku Abumi dari desa Oto melawan Aburame Shino dari Konoha. Zaku, yang sombong karena lengannya bisa mengeluarkan gelombang udara bertekanan tinggi, meremehkan Shino yang pendiam. Pertarungan dimulai, dan Zaku langsung menyerang dengan jurus andalannya, Senka, yang menciptakan gelombang angin kuat dari lubang di telapak tangannya. Shino dengan tenang menghindar. Zaku terus menyerang secara membabi buta, merasa di atas angin. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa Shino tidak akan bisa mendekat. Tapi, Shino adalah seorang Aburame, seorang pengendali serangga. Tanpa Zaku sadari, Shino sudah melepaskan serangga penghancur cakranya, Kikai, untuk mengelilingi arena. Saat Zaku lengah, Shino memberikan perintah. Ribuan serangga tiba-tiba menyerbu Zaku dari segala arah. Zaku terkejut dan mencoba menggunakan kedua tangannya untuk meledakkan serangga-serangga itu. Namun, dia menemukan sesuatu yang aneh. Lubang di tangannya tersumbat. Shino dengan tenang menjelaskan, saat Zaku menyerang pertama kali, dia sudah mengirim serangganya untuk menyumbat lubang di kedua tangan Zaku. Rencana Zaku untuk menyerang dengan kedua tangan justru menjadi bumerang.
Ketika dia memaksakan cakranya keluar, tekanan di dalam lengannya menjadi terlalu besar dan akhirnya meledak. Zaku jatuh kesakitan dengan kedua lengannya yang hancur. Shino dinyatakan sebagai pemenang tanpa perlu banyak bergerak. Kemenangan yang cerdas dan dingin. Khas klan Aburame. Suasana kembali hening sejenak. Semua orang terpukau dengan strategi Shino yang brilian. Pertarungan ini menunjukkan bahwa dalam dunia shinobi, kekuatan fisik bukanlah segalanya. Kecerdasan dan strategi bisa mengalahkan kekuatan brutal kapan saja. Para genin lain mulai menyadari betapa beratnya lawan-lawan yang harus mereka hadapi. Sekarang, papan elektronik kembali berputar untuk menentukan pertarungan ketiga. Siapa lagi yang akan unjuk gigi di babak penyisihan yang brutal ini? Apakah kita akan melihat pertarungan Kankuro melawan Tsurugi Misumi? Atau mungkin pertarungan yang ditunggu-tunggu antara Sakura dan Ino? Setiap pertarungan adalah pertaruhan nyawa dan harga diri sebagai seorang shinobi. Episode 18 ini benar-benar menjadi pembuka yang luar biasa untuk babak penyisihan ujian Chunin. Kita melihat bagaimana Sasuke mengatasi rasa sakitnya untuk menang, dan bagaimana kecerdasan Shino mampu mengalahkan kesombongan Zaku dengan telak. Ini baru permulaan, dan masih banyak pertarungan seru yang menanti di depan. Gimana menurut kalian pertarungan Sasuke dan Shino tadi? Keren banget, kan? Episode ini membuktikan bahwa setiap karakter punya cara bertarung uniknya masing-masing. Penasaran siapa yang akan bertarung selanjutnya dan jurus-jurus apa lagi yang akan keluar? Jangan sampai kelewatan pembahasan episode berikutnya. Ya, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan rangkuman episode Naruto selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.